Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Febrianti, NIM 190306. Saya dari 2 Akrikan. Saya di sini membuat video untuk memenuhi ujian UAS PP Limbah Industri. Nah, di sini saya akan menunjukkan PPT yang sudah saya buat. Nah, untuk topik yang pertama, kita akan membahas pengertian pengolahan limbah industri kelapa sawit. Di sini ada beberapa pengertian limbah menurut para ahli. Yang pertama menurut Metal MAD. Kombinasi dari sampah cair, air tanah air permukaan dan air hujan yang mungkin ada. Kemudian pengertian pengolahan limbah industri kelapa sawit menurut Erlich dan Stell. Menurut mereka, cairan dari rumah tangga, industri, dan tempat lainnya yang biasanya mengandung zat-zat yang dapat membahayakan kehidupan dan mengganggu kelestarian lingkungan. Selanjutnya ada karakteristik air limbah. Ada 3 karakteristik air limbah, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Yang pertama ada sifat fisika. Sifat fisika ini dapat kita lihat dan kita amati, yaitu cuma total solid, bau, warna, dan suhu. Yang kedua ada sifat kimia. Nah, di sifat kimia ini kalau kita mau ngamatin, kita harus menggunakan alat bantu untuk bisa melihat seperti virus, protista, biologi. Dan yang ketiga, yang terakhir sifatnya adalah biologi. Nah, di sifat biologi ini kita cuma bisa melihat sifat organik dan inorganik. Yang pertama sifat organik. Organic matter itu mencakup protein, pH, lemak, fenol, pestisida, BOD, dan COD. Lalu yang kedua ada inorganic matter. Itu mencakup pH, Cl, alkali, dan komponen beracun. Kemudian ada jenis-jenis limbah. Jenis-jenis limbah itu ada 3. Yang pertama, jenis limbah padat, cair, dan gas. Nah, kita akan masuk pengertian jenis-jenis limbah. Limbah cair. Limbah cair yang dikenal sebagai limbah entitas pencemaran air yang berbentuk cair. Limbah cair ini juga ada yang berbahaya dan juga ada yang dapat dinetralisir. Nah, jadi bagaimana jika limbah cair ini tidak dinetralisir akan menyebabkan apa, gitu kan? Jika limbah yang berbahaya tidak dinetralisir, itu akan mengakibatkan ekosistem yang akan rusak. Bahkan hewan pun banyak yang mati karena limbah cair itu tidak dinetralisir terlebih dahulu. Nah, contoh limbah industri adalah sisa pewarna pakaian, sisa pengawet, limbah tempe, limbah tahu, dan lain-lain. Kemudian limbah padat. Nah, limbah padat ini adalah hasil industri yang tidak terpakai lagi yang berbentuk padatan lumpur maupun bubur. Contohnya seperti kantong plastik yang biasa kita pakai kalau misalnya kita ke Indomaret atau kita berbelanja di pasar, kertas, sisa pakaian, sampah kabel, dan lain-lain. Kemudian limbah gas. Nah, di limbah gas ini berasal dari ada yang sumber alami maupun aktivitas manusia yang berbentuk molekul-molekul gas, dan pada umumnya limbah gas ini sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup. Contohnya, limbah gas ini adalah kebocoran gas, pemakaian pabrik, dan asap pabrik dari sisa produksi. Lanjut kita masuk ke limbah B3. Nah, limbah B3 ini adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifatnya, konsentrasinya, dan merusak dan dapat membahayakan lingkungan hidup. Nah, limbah B3 ini mempunyai karakteristik. Yang pertama, mudah meledak. Limbah yang mudah meledak adalah limbah yang pada suhunya tekanan standar dapat meledak karena dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi lewat reaksi fisika ataupun kimia sederhana. Limbah ini sangat berbahaya baik saat penanganan
pengangkutan, hingga pembuangan. Yang kedua ada pengoksidasi. Limbah pengoksidasi adalah limbah yang dapat melepaskan panas karena teroksidasi sehingga menimbulkan api saat bereaksi dengan bahan lainnya. Lalu yang ketiga, mudah menyala. Limbah yang memiliki sifat mudah menyala ini adalah limbah yang dapat terbakar karena kontak dengan udara. Lalu selanjutnya, beracun. Limbah beracun itu adalah limbah yang memiliki atau mengandung zat yang bersifat racun bagi manusia atau hewan. Sehingga jika terkena racun kita bakalan bisa sakit ataupun bisa menyebabkan kematian melalui kontak pernapasan maupun kulit ataupun mulut. Kemudian berbahaya. Limbah berbahaya adalah limbah yang baik dalam fase padat, cair maupun gas yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu. Lalu korosif. Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang memiliki ciri dapat menimbulkan iritasi pada kulit, menyebabkan pengkaratan pada baja, mempunyai pH kurang lebih besar 2. Bila sifatnya asam ya. Kalau sifatnya basa, itu dia pH-nya lebih besar dari 12,5. Baru bersifat iritasi. Limbah yang dapat menyebabkan iritasi itu misalnya limbah itu kena kulit atau pernapasan, itu dapat menyebabkan pusing atau ngantuk bila menghirup limbah tersebut. Lalu berbahaya bagi lingkungan. Limbah dengan karakteristik ini adalah limbah yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan ekosistem. Kemudian karsinogenik itu adalah limbah yang dapat menyebabkan timbulnya sel kanker. Teratogenik adalah limbah yang mempengaruhi pembentukan embrio, sedangkan limbah mutagenik adalah limbah yang dapat menyebabkan perubahan kromosom. Nah, lalu kita masuk ke pengolahan limbah cair WWTP dan IPA. Wastewater Treatment Plant atau IPAL, instalasi pengolahan air limbah, yaitu struktur yang dirancang untuk membuat limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut bisa digunakan kembali pada aktivitas yang lain. Kemudian, apa sih itu bahaya limbah? Pasti air limbah itu juga mempunyai bahaya. Yang pertama, merusak ekosistem. Yang kedua, membahayakan kesehatan makhluk hidup. Dan yang ketiga, mengurangi ketersediaan layak konsumsi. Lalu metode pengolahan air. Ada 3 metode pengolahan air, yaitu fisika, biologi, dan kimia. Untuk fisika, menghilangkan kotoran yang berukuran lebih besar dengan screening atau filtrasi dan sedimentasi. Yang kedua adalah biologi, menghilangkan kotoran dengan bantuan mikroorganisme. Contohnya eptetit atau lumpur aktif. Yang ketiga adalah kimia, menghilangkan kotoran dengan menambahkan bahan kimia di dalam prosesnya. Terdapat proses netralisir, koagulasi, dan flokkulasi, dan adsorpsi. Maksudnya adsorpsi. Lalu ada langkah-langkah pengolahan limbah. Nah, langkah-langkah pengolahan limbah adalah sebagai berikut. Ada secara primer, sekunder, dan tersier. Untuk secara primer, tujuannya untuk menyaring atau memfilter limbah padat dengan metode filtrasi dan sedimentasi. Nah, untuk sekunder, itu tujuannya untuk menghilangkan BOD, kebutuhan oksigen terlalu yang dibutuhkan mikroorganisme untuk mengurangi senyawa organik. Lalu secara tersier, tujuannya untuk mendapatkan air bersih setelah melewati proses primer dan sekunder. Nah, setelah melewati langkah-langkah pengolahan primer, sekunder, baru air itu dapat menghilangkan senyawa organik yang beracun. Baiklah, kita akan masuk tahapan dalam pengolahan air limbah industri. Yang pertama itu
Air limbah akan masuk ke dalam quartz bin, fungsinya untuk menyaring kotoran atau sampah yang berukuran besar. Kemudian setelah dipompa ke oil trap, bak mempunyai beberapa sekat untuk memisahkan air dan minyak dengan cara fisika, yaitu dengan memanfaatkan perbedaan massa jenis dengan air dan minyak. Selanjutnya, masuk ke tangki penampung yang tujuannya adalah untuk menyeimbangkan volume limbah. Selanjutnya, masuk ke clarifier. Tetapi sebelumnya ada penambahan zat kimia koagulan, penambahan pH, adjustment, dan pH kokulen. Clarifier ini tempat pengendapan air limbah sehingga lumpur kotoran dan minyak dapat dipisahkan. Kemudian ke drying bed. Nah, di drying bed ini, lumpur yang ditampung di drying bed atau tempat pengeringan, di mana tempat berkumpulnya sludge yang berasal dari clarifier dan sedikit dari beberapa pengolahan air lainnya. Kemudian ke bak aerator. Nah, di bak aerator ini pencampuran air limbah dengan udara yang bertujuan untuk menghidupkan bakteri Microbacillus agar dapat mengurangi zat amonia. Kemudian masuk ke RBD. RBD itu adalah penyilang senyawa nitrat. Proses pengolahan limbah secara biologi mengurangi limbah mencampurkan air dengan limbah. Kemudian masuk ke final atau final clarifier, di mana proses penyaringan dan klorinasi, di mana pencampuran zat klorin disinfektan untuk menghilangkan bakteri air, dan masuk ke sand filter atau tempat penyaringan pasir yang halus. Nah, sampai sini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.